Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admi Painingsih. Saya guru SMP Negeri 17 Bengkulu Tengah. Sejak tahun 2019, saya dipercaya menjadi Ketua MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMP di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam menjalankan amanah ini, saya berpegang pada keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya terletak pada kemampuan individu, melainkan pada kekuatan kolaborasi dan semangat belajar bersama. Visi yang saya bawa dalam kepemimpinan saya di MGMP adalah untuk mewujudkan komunitas belajar bahasa Indonesia yang kolaboratif, kreatif, dan berkarakter budaya lokal. Dan misinya meliputi penguatan kompetensi profesional guru, pengembangan pembelajaran berbasis budaya daerah, serta pembentukan jejaring kemitraan antar lembaga pendidikan. Saya percaya seorang pemimpin komunitas belajar bukan sekedar penggerak program, tetapi juga perajut semangat kebersamaan yang mampu merangkul seluruh anggota untuk maju bersama. Ketika saya memulai memimpin MGMP Bahasa Indonesia Bengkulu Tengah, kondisi komunitas masih menghadapi berbagai keterbatasan. Aktivitas MGMP belum berjalan optimal karena masih minimnya akses informasi dan terbatasnya sarana pendukung. Sebagian besar sekolah di wilayah Bengkulu Tengah terletak di daerah dengan akses internet yang tidak stabil. Bahkan ada beberapa sekolah yang sama sekali belum memiliki jaringan atau tidak terjangkau dengan jaringan. Akibatnya, kegiatan daring sulit dilakukan dan koordinasi antar anggota pun kerap terhambat. Sebagian besar informasi terkait dengan inovasi pembelajaran dan juga program pemerintah tidak tersampaikan secara merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan diri dan belum tumbuhnya budaya belajar kolaboratif yang kuat. Di sisi lain, program revitalisasi bahasa daerah saat ini yang dicanangkan oleh pemerintah belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal Bengkulu Tengah memiliki kekayaan budaya bahasa seperti bahasa Rejang dan juga bahasa Lembak yang menjadi identitas lokal. Saya melihat bahwa revitalisasi bahasa daerah dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat nilai budaya sekaligus mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang kontekstual. Tantangan terbesar yang saya hadapi sebagai Ketua MGMP adalah membangun ekosistem belajar yang inklusif di tengah keterbatasan infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Tidak mudah menggerakkan guru untuk aktif berkolaborasi ketika fasilitas komunikasi terbatas dan kegiatan pelatihan jarang tersedia. Selain itu, minimnya dukungan finansial untuk kegiatan MGMP membuat kami harus kreatif dalam merancang program yang tetap bermakna tanpa membebani anggota. Tantangan lain yang cukup berat adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya revitalisasi bahasa daerah di kalangan guru, karena sebagian besar guru masih menganggap pembelajaran berbasis budaya lokal sebagai tambahan, bukan bagian integral dari kurikulum. Sebagai pemimpin komunitas belajar, saya perlu mencari cara agar seluruh anggota merasa memiliki berperan dan juga bersemangat untuk terlibat. Tantangan ini saya pandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa komunitas guru dapat bergerak maju dengan semangat gotong royong dan juga kemitraan. Menjawab tantangan tersebut, saya mengambil langkah strategis dengan membangun kolaborasi lintas lembaga dan memberdayakan potensi internal MGMP. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menjalin kemitraan dengan universitas negeri yang ada di Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu. Melalui kerjasama ini, kami mendapatkan kesempatan untuk mengadakan pelatihan gratis untuk para guru, meskipun secara daring. Namun, dampak dari pelatihan daring ini, kami membentuk tim kembali untuk per kabupaten agar mereka, para koordinator itu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain untuk kemudian melakukan pertemuan secara luring
dan kami mengimbaskan kepada teman-teman yang tidak bisa mengikuti kegiatan secara daring tersebut. Tertangkap kalau tuh. Saya juga berupaya mengoptimalkan narasumber internal karena beberapa anggota MGMP yang telah berpengalaman sebagai instruktur nasional, fasilitator pembelajaran, dan guru penggerak. Saya dorong untuk menjadi pemateri dan mentor bagi rekan sejawat. Adapun pelatihan yang kami lakukan seperti penyusunan soal berbasis PISA, strategi pembelajaran mendalam atau deep learning, serta penerapan pembelajaran berbasis budaya daerah. Program unggulan yang kami kembangkan adalah Bulan Bahasa dan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI. Melalui kegiatan ini, kami kemas sebagai wadah kolaborasi antar guru dan siswa dalam menghidupkan kembali bahasa daerah Rejang dan Lembak yang ada di Bengkulu Tengah. Para guru berperan aktif membimbing dalam lomba-lomba seperti stand-up komedi tunggal, tembang tradisi, menulis aksara ulu, menulis cerpen berbahasa daerah, puisi, dan juga pidato. Kegiatan FTBI bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga media refleksi bagi para guru untuk mengenal kembali akar budaya lokal. Melalui kegiatan ini, kami berhasil menumbuhkan semangat literasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap bahasa daerah. Dari hasil kolaborasi yang intensif ini, maka MGMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Bengkulu Tengah kini telah menelurkan siswa-siswa berprestasi di bidang sastra yang bahkan berhasil menjadi juara FTBI tingkat provinsi. Capaian ini tentunya bukan hanya kebanggaan, tetapi bukti bahwa kolaborasi komunitas belajar dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Melalui perjalanan ini, saya belajar bahwa kunci keberhasilan komunitas belajar terletak pada kolaborasi, kepercayaan, dan juga kepemimpinan yang memberdayakan. Dalam memimpin MGMP, saya berusaha untuk tidak menjadi pusat, melainkan menjadi penghubung antar anggota, agar semua memiliki kesempatan untuk berkembang. Saya menyadari bahwa seorang pemimpin komunitas tidak bisa berjalan sendiri. Perubahan yang kami capai hari ini lahir dari kerjasama, semangat saling belajar, dan komitmen untuk terus berinovasi meski di tengah keterbatasan. Refleksi terbesar saya adalah bahwa pelopor komunitas belajar guru bukanlah mereka yang paling hebat, melainkan mereka yang mampu merangkul dan membuat orang lain tumbuh bersamanya. Dengan semangat ini, maka MGMP Bahasa Indonesia Bengkulu Tengah kini tumbuh menjadi komunitas yang hidup, saling mendukung, dan terus berkembang menuju profesionalisme guru yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maisara MPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 21 Bengkulu Tengah. Saya mengenal Ibu Admi Painingsi adalah Ketua MGMP Bahasa Indonesia Bengkulu Tengah yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memajukan MGMP Bahasa Indonesia Bengkulu Tengah. Di bawah kepemimpinan Ibu Admi, MGMP Bahasa Indonesia Bengkulu Tengah mempunyai agenda pertemuan rutin bulanan yang menjadi ajang berbagi praktik baik. Ajang ini meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional di kalangan guru bahasa Indonesia. Ibu Admi adalah sosok yang visioner. Beliau merangkul pihak eksternal seperti Universitas Bengkulu untuk mengadakan pelatihan sehingga para guru menerima informasi terbaru yang berguna bagi mendidik anak-anak bangsa. Hal lain yang saya salut dari Ibu Admi, kemampuan beliau merangkul semua guru bahasa Indonesia se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengambil peran dalam setiap kegiatan MGMP, sehingga terjadi budaya kolaborasi antara guru junior dan guru senior, dan akhirnya budaya kolaborasi menjadi sebuah budaya, bukan beban. Terima kasih Ibu Admi Painingsi, tetaplah menjadi sosok yang penuh dedikasi, tetaplah menjadi sosok motivator, tetaplah menjadi panutan kami dalam mendidik anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.